Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi tentunya dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Bapak Ibu semuanya, saya ada kasus baru di mana KPM ini atau keluarga penerima manfaat yang satu ini bantuannya sudah tidak cair, padahal dia masih masuk desil 3 alias desilnya masih di bawah 5, yang seharusnya bantuannya itu itu masih normal cair. Ternyata setelah kita cek, dia keterangannya adalah gagal burekol. Nah, Bapak Ibu, gagal burekol itu apa? Penyebabnya kira-kira apa? Lalu apakah kira-kira ada solusi terkait gagal burekol? Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini bisa Anda simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Ya, siapa tahu dari yang menonton video saya ini ada yang mengalami hal yang serupa. Semoga nanti bisa tercerahkan dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sampaikan pada awal video, kita di sini akan membahas terkait gagal burekol. Tentunya topik bahasan ini mungkin tidak begitu penting bagi banyak penerima bansos. Ya, penerima bansos di Indonesia cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Untuk PKH itu ada 10 juta penerima, untuk BPNT atau sembako tunai itu ada 18 juta penerima. Nah, tentunya permasalahan yang saya temukan kali ini hanya untuk sebagian saja yang memang terdapat masalah bantuan tidak cair ya. Jadi pada tahun 2025 kemarin sudah kita ketahui siapa yang cair, siapa yang tidak ya. Ada yang tidak cair karena faktor kesejahteraannya naik, ada yang tidak cair karena tidak ada komponen PKH, ada yang tidak cair karena faktor pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ternyata di sini ada satu penyebab yang unik Bapak Ibu, di mana ini ada yang tidak cair karena gagal burekol. Gagal burekol itu adalah gagal pembukaan rekening kolektif. Burekol itu adalah buka rekening kolektif. Artinya di daerah ini sebelumnya pencairannya menggunakan pos. Jadi secara tunai oleh petugas pos diserahkan langsung kepada penerima manfaat. Pada tahun 2025 bagi daerah yang menggunakan pos itu sudah dialihkan pada rekening bank atau ke kartu KKS. Jadi yang semula pos dialihkan ke kartu KKS. Sehingga kalau pengalihan kepada kartu KKS tentunya itu merupakan ATM bank, alias yang bersangkutan tentu dicetakkan kartu rekening baru secara bersamaan atau secara besar-besaran, yaitu adalah kolektif. Nah, untuk kasus penerima manfaat yang gagal untuk cetak rekening kolektif ini, kira-kira penyebabnya apa? Karena banyak yang mengalami gagal cetak rekening di daerah yang semula penyalurannya pos menjadi rekening. Ini banyak yang mengalami gagal burekol. Kok bisa? Nah, Bapak Ibu, memang tidak ada informasi resmi terkait penyebab kegagalan burekol ini. Tapi kami sudah melakukan wawancara ya. Kita melakukan penggalian informasi khususnya kepada yang gagal burekol ini. Nah, itu kami dapati ada beberapa hal yang menarik ya, yang perlu saya sampaikan. Ya, silakan nanti bisa Anda coba cek ya kepada Anda khususnya yang gagal burekol ini, bisa dicocokkan kepada data diri Anda masing-masing apakah kira-kira ini benar. Jadi ini adalah sebatas hipotesa Bapak Ibu ya, atau pendapat ya. Karena dari beberapa kita melakukan wawancara, kita tanya ke yang bersangkutan, informasinya kami dapati ada dua hal. Yang pertama yaitu dulu pernah membuka rekening bank yang bersangkutan, alias rekening banknya itu sama dengan saat ini bank bansosnya itu. Katakan di sini kita bilang bank BRI. Nah, dulu pernah punya rekening BRI, sekarang kan bansosnya beralih dari pos ke rekening BRI. Nah, dulu itu saat pembuatan rekening bank BRI kala itu sempat ada data yang tidak sesuai kala itu. Nah, ternyata sekarang data yang dulu pernah tidak sesuai itu terekam oleh sistem bank, dan ketika pembukaan rekening baru untuk rekening bansos itu gagal karena ada ketidaksesuaian data. Jadi masih
terekam atau terrecord di dalam sistem bank. Itu yang pertama ya. Penyebab yang kedua yang kami temui adalah yang bersangkutan dulu pernah memiliki rekening bank yang sama dengan rekening Bansos saat ini dan datanya itu valid, tidak ada kendala data, tapi dulu pernah meminjam uang atau ada pinjaman dengan angka ya sampai mencapai 5 juta. Nah itu, jadi ada dua hal itu yang kami temui. Yang kemarin gagal-gagal Bu Recall ini dia menyampaikan hal, oh data saya kayaknya dulu pernah ada yang salah mas, itu yang pertama ya. Terus ke orang yang lain ada yang bilang, oh saya dulu pernah pinjam di bank ini sejumlah lebih dari 5 juta. Nah kira-kira Bapak Ibu bisa jadi ya, bisa jadi penyebab kegagalan Bu Recall yaitu ada di dua hal yang tadi saya sampaikan. Ya bisa jadi ada hal lain karena memang belum lengkap ya untuk surveinya. Bisa jadi ada hal lain penyebab kegagalan Bu Recall meskipun desilnya rendah gitu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah beberapa penyebab yang kami temukan ya. Nah nanti kalau ada penyebab lain yang mungkin Bapak Ibu alami bisa kok nanti di-share di kolom komentar gitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, apakah ada solusi terkait permasalahan ini? Nah, Bapak Ibu, terkait solusinya ini masih terus dikomunikasikan kepada pihak bank ya selaku yang mencetak kartu agar nanti ada proses rekonsiliasi dengan Kementerian Sosial. Karena ini kan kaitannya itu dengan basis data yang digunakan di perbankan. Kan bank itu rekeningnya pakai NIK dan nomor KK. Nah ini kalau dulu pernah ada perubahan, ada nomor yang berganti, nah tentunya juga akan mempengaruhi rekening yang akan dicetak nantinya. Sistem jadi tidak bisa membaca. Nah ini murni memang karena kendala sistem Bapak Ibu. Jadi kendala algoritma dari sistem. Ya solusinya sementara ini terkait perbankan ya biar berjalan prosesnya, misal nanti ada rekonsiliasi lah atau apalah ya, tapi berbasis yang lain tetap melakukan upaya-upaya yaitu pengusulan ulang baik melalui SIG-NG Desa Kelurahan ataupun dengan aplikasi Cek Bansos. Jadi itu solusi yang sementara ini bisa dipakai ya Bapak Ibu ya untuk mengatasi hal yang tadi saya sampaikan yaitu adalah gagal Bu Recall. Nah tentunya ini tidak dialami oleh semua penerima Bansos ya, karena di daerah lain sudah memakai kartu KKS ya, dan penyebab gagal Bu Recall ini hanya dialami di daerah-daerah yang baru saja menerima KKS baru. Ya semoga tadi terkait penyebabnya dan solusinya nanti bisa ditempuh ya Bapak Ibu ya, dan semoga nanti bisa membawa manfaat dan mudah-mudahan saya pribadi mendoakan nanti mudah-mudahan bansosnya bisa cair lagi di tahun ini, tahun 2026. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Idris Effendi. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.